mereka udah planning. Iya. Jadi mereka nggak khawatir. Makanya seneng sama saya. Yes. Karena saya ganteng. Itu dia. Itu nilai satu kata buat Alfi, Pak Hendro. Tetap semangat dan tetap improve untuk lebih maju ke depan. Oke. Sekarang satu kata buat Alfi, Pak Dani. Yaitu tetap berkembang dan tetap melayani anggota itu aja. Oke, luar biasa. Oke. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Rumah Logistik. Kali ini di program Ngopra, Ngopi di Pojok Perak. Tema yang kita angkat hari ini adalah pelor, pelaku logistik receh. Saya Chandra, saya nggak sendiri, ditemani senior saya, Pak Lusni. Selamat sore. Dan ketum kebanggaan kita, Bapak Bibi. Assalamualaikum, selamat sore rumah. Sebelum kita sapa para tamu, saya akan jelasin pelor itu apa. Pelor pelaku logistik receh. Karena para tamu kita ini kalau di grup WhatsApp itu selalu rame, membuat kehebohan, bercanda-bercanda, guyonan. Di offline pun juga seperti itu. Tapi itu yang membuat kita terhibur. Mari kita sapa. Yang pertama, Bapak Hendro. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Dani, apa kabar Pak? Baik, Pak. Oke. Mau nanya apa ini kita? Ini Ngobrolin apa ini, Pak? Ini kan tadi, sebetulnya Pak. kita nggak usah nanya, kita udah ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Betul. Kita tambahin nih, yang pertama nih saya juga penasaran nih. Mas Hendro ini kan sudah hampir berapa puluh tahun dia di Perak ini, kira-kira ada 25 tahun mungkin? Lebih. Lebih itu, waduh luar biasa. Mungkin bisa dibicarain diterangin nih kok bisa sampai nyemplung ke Tanjung Perak ini gimana sih Mas? Nah, Awalnya Mas? saya dulu ini berarti ya. Yes. Iya dong. Oke, semuanya salam kenal. Saya Hendro. Kebetulan saya nyemplung ke bisnis logistik ini itu tahun 91 pada saat setelah lulus SMA. Karena memang kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, ya, jadi harus kerja nih. Jadi kita jadi anak muda yang harus kerja. Ya terpaksa kita cari kerja. Kebetulan kakak saya bekerja di Evergreen dan sampai sekarang di Evergreen. Jadi dulu saya sempat ikut itu naik kapal pada saat ekspor, tele ekspor gitu ya. Dulu tuh naik kapal malam-malam sambil mancing di atas kapal gitu. Masih bisa ya kalau dulu ya Mas ya? Bisa. Itu ya. Oh, Sudah bisa satu ya. satu, Wah, ya. luar biasa. Di Saya Evergreen. masih sekolah itu. Pak Heru sudah di atas kapal ini. Aku baru sudah SD itu. Di situ mulai tertarik untuk menggeluti logistik karena ketertarikan itu makanya mencoba melamar dari satu forwarding kecil dulu zamannya, forwarding kecil di Gembong itu ya. Saya nggak nyebut nama institusi. Cuman belajarnya dari situ, dari saya justru dulu awalnya dari office boy. Jadi bikin kopi, terus nyapuin nyapuin ruangan kerja sebelum cleaning kerja. service lah ya, Ya. Pak, ya. Cuman 1 bulan saya dinilai manajer saya dulu namanya Pak Tanis, saya masih ingat. Itu orang Medan. Pak Tanis itu berjasa sekali dia karena dia memberi kesempatan ke saya untuk mempelajari dokumen-dokumen shipping kayak bill of lading, backlist. Jadi saya setelah bersih-bersih bikin kopi gitu dikasih dokumen, lu pelajarin gitu. Dulu nggak ada Mbak Google ya. Iya. Langsung Jadi- manual semua ya. Jadi kalau nggak ada juga buku panduan nggak ada. Jadi kalau saya nggak ngerti itu suruh tanya ke dia, ke beliau, ke Pak Tanis. Pak Tanis itu kalau nggak salah dulu itu pernah kerja di Freightliner kalau nggak salah loh ya saya. Nah dari situ saya belajar karena beliau melihat saya bisa dikembangkan untuk kemampuannya, makanya saya dipindah ke operational. Jadi 1 bulan aja jadi bikin kopi itu 1 bulan. Ya, terus ya, Pak, ya. jadi operational 1 bulan, ternyata mulut saya ini tukang gacor gitu. Ini yang dibilang kategori rese ini yang begini. Karena Ini resenya gaya jadi pick-up. Gaya pick-up karena ini. resenya ini Jadi Pak dipakai. Tanis tuh ngelihatnya, Marketing official. Belum 5 menit udah keluar resenya ini. jadi Pak Tanis tuh ngelihatnya, ini anak resek banget gitu, Iya, cerewet emang, Pak. ngomong ya.
terus sering nanya gitu. Kalau nggak ngerti saya itu orangnya kritis. Suka nanya, ini apa sih, ini apa? Saya kejar gitu. Tanggap gitu ya. Sampai sekarang, Pak. Itu paling kritis nih beliau ini. Beliau Jadi- berdua sih Pak Dhani Pak Hendro. Jadi akhirnya waktu itu ditanya, punya sepeda motor gak? Oh punya. Yaudah kalau gitu belajar sales. Nah dari situ gue belajar sales. Yes, asik. Belajar sales 1 bulan. Customer saya dapat 1 waktu itu pertama. 1 kali 20 feet. Wah alhamdulillah itu seneng banget. Tapi masih enak ya kali ya waktu pertama kali jadi sales itu nggak terlalu sulit seperti sekarang ini ya. Oh iya situasinya beda. Pemainnya nggak terlalu Pemainnya nggak banyak. Iya, Terus harga itu masih bisa dimainin bahkan oleh marketing pelayaran pun bisa dimainin. Oke. Jadi masih enak. Kalau sekarang mungkin sudah ngos-ngosan ya istilahnya. Dari situ terus ketemulah saya dengan almarhum namanya Pak Darmono, Pak Sudarmono. Tahun Mungkin berapa Pak itu, Usni Pak? tahu Iya. juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 91 juga, masih Wah. masih 91 juga. Lumayan Tapi banget. waktu itu Pak Darmono itu adalah dulunya manajer branch manager di Evergreen. Jayakusuma, PT Jayakusuma. Jaya Kusuma. Nah, terus ketemu beliau itu pada saat beliau mendirikan PT Internusa. Internusa Intan Segar. Saya sebut Bukan nama terus nggak apa Pak ya? Usni, beda ya? Iya, sebelum ada Pak Usni itu. Belum ada, Jadi belum ada. forwarding lah. Oh. Kita nggak nyebut PT ya. Iya, iya, Jadi membuat suatu forwarding. Mhm. Nah, di situ saya nyoba. Karena dulu Pak Sudarmono itu sebenarnya awalnya itu sejarahnya dulu pernah ngekos di rumah nenek saya. Oh, Ceritanya gitu. Makanya kita kenal. Kakak Nyambung saya bisa lah masuk ya. Evergreen itu juga atas nyambung lagi. iya, atas rekomendasi. Oke, Mungkin oke. Kalau Pak Dani sendiri Pak Dhani, Nah, ceritanya nih. sama ini dulu juga pemirsa luar juga. biasa nih. Ini kayaknya udah Iya ada dong. dengkot juga ya kayaknya. Ada dengkot Nggak ada juga. yang kita Diam-diam. undang nggak ada dengkot ya. Enggak tuh diem-diem menghanyutkan tuh iya. beliau ini tuh. Kalau saya sejak tahun 2000 sih Pak. 2000. Oh, sama Iya, dengan saya. karena saya tertarik di bidang forwardingnya aja sih Pak waktu itu. Kemudian pelan-pelan belajar komunikasi dengan agent, dengan setelah itu saya baru tertarik dengan custom brokernya dan ngatur shipmentnya itu sih Pak. Oke. Jadi sejak awal kerja udah jatuh cinta lah sama Iya. forwarding sama Iya, ini. iya. Jadi nggak pernah ada ngerasain apa ya, males-malesan. Mengeluh gitu nggak pernah ya, Pak? Tapi jadi kayak seperti kayak orang hobi ya, Pak ya. Iya ya, jadi Awalnya hobi seneng gitu kalau di logistik ya. Iya. Jadi tertarik terus nempel terus ya. iya, nggak pernah rasanya aduh pusing kerjaan. Tapi dengan apa. kondisi sekarang masih jatuh cinta nggak Pak dengan dunia logistik? Ya sekarang kan kerjaan pasti ada naik ada turun. Betul. Sekarang ini lagi turun ya kita nikmati aja juga. Apapun sudah 20 tahun lebih Pak ya. Iya. Kita hidup Iya. berkecimpung di bidang ini. Kalau dibilang jatuh cinta itu memang di logistik tuh banyak seninya. Iya. Terutama masalah arrangement mulai mendatangkan barang. Iya. Dulu tuh paling seneng saya kalau kerja saya malam tuh Pak Usni tahu iya. ya. Itu kalau kerja malam karena komunikasi kita misalnya dengan agen Amerika itu Iya, kan beda kita jam waktu. 8 baru mulai harus 8 malam ya. Baru mulai ya komunikasi. bangun kita tidur ya maksudnya. Iya. Balik-balik. Jadi Ya, kerja. seneng ngerakitnya itu mulai mendatangkan barang. Itu ada menurut saya loh ya. Iya. Itu ada seninya. Makanya saya dulu tuh bener-bener nggak seneng banget di logistik itu karena itu sih. Kalau itu sudah deal, terus kita bisa dapat profit banyak. Iya. Wah, senengnya banget gitu. Meskipun yang untung yang punya perusahaan. Iya, iya, iya. Jadi kerjanya tuh nggak Iya, tuh. monoton gitu. Kita kan tetap gaji aja. Kerja tuh nggak Tapi monoton. ada rasa kebanggaannya Pak ya. Gimana Pak? Iya. Ngatur supaya shipmentnya datang smooth, customer seneng. Nah, Iya, Nah, benar Pak Dani, benar. puasanya di situ. Betul. Dan customer puas ya Pak Dani. Customer puas. Wah, itu tambah Nah, senang itu. lagi tuh. Menarik sekali. Jadi memang sebenarnya logistik itu yang kita jual itu bukan perusahaannya gede, bukan Anda pinter atau apa, Betul. tapi adalah servis. Benar. Sampai sekarang yang saya pertahankan itu servis. Service. Jadi meskipun kita nggak multi international company, Iya. tapi alhamdulillah itu customer yang sudah masuk ke kita itu nggak ada yang keluar. Percaya Pak ya. Karena gini, logistik itu berpengaruh pada kehidupan pabrik itu sendiri, customer kita. Betul. Kalau kita istilahnya lelet Ah. atau asal-asalan kerja, yang kena semprot itu juga bagian ekspor impornya. Bayangin kalau misalnya impornya itu delay 1 hari. Iya. 1 hari karyawan tidak bekerja dalam satu pabrik itu berapa ribu? Iya. Itu. Belum kos yang di pelabuhan. itu Makanya sendiri, kadang-kadang ya. itu harga itu tanda kutip Iya. beda-beda sedikit itu is okay. Yang penting apa yang kita ucapkan dengan yang kita laksanakan itu sama.
Sehingga mereka merencanakan atau pas atasan pimpinan mereka nanya itu, lu barang datang kapan nih? Oh tanggal sekian pak, beneran nih bener. Jadi mereka udah planning. Jadi mereka nggak khawatir. Makanya seneng sama saya. Yes, yes. Karena saya ganteng. Itu dia. Itu nilai plusnya ya. Sahabat logistik Ada kalau gantengnya. melihat ya, tamu-tamu kita ini kan memang tamu-tamu yang luar biasa. Iya, iya. Usia boleh ya ini, tapi kalau dilihat dari wajahnya ganteng-ganteng dan memang cocok untuk tenaga-tenaga penjual di logistik ini cocok ya. Cocok banget Loh, gitu. soalnya saya untuk jualan maksudnya ya. saya mau diundang kayak begini nih karena ketumnya juga ganteng. Pengurusnya Iya, nggak ada iya, yang iya. Pengurusnya ganteng-ganteng. Meskipun rambutnya putih. Gak enak main fisik nih. Main fisik nih. Terus Pak Dani, ini mungkin kalau melihat situasi saat ini Pak Dani ya, kan kita tahu ini kan perubahan ini suatu keniscayaan ya. Kita lihat terus ada perubahan-perubahan. Menurut Pak Dani dari sudut sisi kacamata Pak Dani, kira-kira apa namanya, ini menjadi lebih baikkah ataukah ini menjadi satu tantangan buat para pelaku logistik menurut Pak Dani, secara kacamata Pak Dani dengan adanya perubahan-perubahan ini Pak? Perubahan itu pasti sih Pak. Oke. Jadi kita gimana kita harus ngikuti perubahan kayak kita nggak bisa sih ngelawan. Waduh, kenapa bea cukai pakai C sempat nol? Yes. Nggak Iya, bisa. betul, Kita betul. harus bisa memahami bagaimana cara kerjanya gitu loh Pak. Iya, sekarang. oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk hadapi sistem baru ini dan gimana kita nanti bisa bantu customer kita. Ada peraturan baru, ya kita harus pahami, bukan kita lawan sih. Tapi ini kayak Pak Dani ini, Masya Allah, luar biasa Pak. Tentang peraturan-peraturan, mau otomatis Iya. ya Pak Andro ya, otomatis kita semua ini harus mengikutin juga. Jadi bukan semata-mata kita hanya tahu cuma tentang aturan main kepabeanan, tapi luar biasa orang logistik ini menguasai semuanya, jadi serba tahu ya, kira-kira gitu ya. Harus Pak. Harus. Kalau kita Harus gitu ya. kalau kita megang customer yang ada hubungannya sama Alkes, harus paham dengan Alkes. Kalau karantina harus ngerti Iya. karantina. Mau nggak mau belajar Pak. Nah ini sahabat logistik nih, mungkin bisa dilihat khususnya untuk yang para pemuda-pemuda nih, yang anak-anak remaja sekarang yang kekinian. Di dunia logistik ini bukan dunia yang menakutkan, tapi dunia yang sangat menarik dan banyak pelajaran di dalamnya. Kalau nanti teman-teman, apa khususnya anak-anak muda ya Pak ya, anak-anak muda yang baru akan mau masuk dunia logistik dunia yang sangat luas dan ilmunya harus banyak, harus mumpuni gitu ya Pak Betul. Endro ya, sama Pak Dani ya. Iya, benar-benar. Jadi saya tambahin lagi nih. Jadi ini ada oleh-oleh dari Munasus yang kemarin. Ya. Jadi kemarin hasil dari Munasus itu ada beberapa poin yang akan kita usulkan ke Munas nanti. Ya. Salah satunya adalah bahwa Alfi harus tetap berkembang, tidak saja di skup JPT atau forwarding saja. Jadi nanti Alfi akan membuka keanggotaan untuk fintech, untuk industri juga. Jadi terbuka. Karena pada dasarnya sebetulnya Alfi berdiri itu dulu berdasarkan dari Kementerian Perdagangan. Perdagangan dulu. ya awalnya. Ya dari perdagangan, terus kita robah di 2013 itu di Bali Ya. dari skep Kementerian Perhubungan. Sehingga ke depan Alfi itu juga akan bertransformasi. Karena bagaimanapun transformasi yang sekarang kita harus jalankan tetap kita harus bisa beradaptasi ke depan. Kita lihat dari keputusan Menteri Perhubungan aja pada saat 5 tahun ini hampir 6 kali Pak perubahannya. Hampir 6 kali. Kalau dulu kan mungkin perubahan tuh bisa 5 tahun, 10 tahun baru ada perubahan. Sekarang kita yang untuk PMKU itu kan sudah hampir 6 kali pergantian ya, kalau tidak salah ya. Nah makanya bagaimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena mungkin pemerintah sekarang ini juga ingin terus maju ya, secara sistem, secara regulasi gitu. Nah, tentunya ya kita jangan adiktif terhadap masalah itu. Kurang lebih itu. Iya, dari tadi kita Iya, ngopi tegang dulu. terus. Dari tadi ngopi terus. Kapan ngobrol ya, kita ngopi Ngopi dulu. dulu ya, kita ngopi. Ayo silakan diminum dulu di Kebalik. Iya, iya. Di- Oh, kebalik ya. Nah, sekarang kita ngopi Enggak, dulu ya. lagi Nah, ngopi kita dulu ngobrolnya santai. yang santai-santai dulu Pak. Hobinya ini apa Pak Endro? Kalau saya sih Balap mobil. Nyanyi kayaknya. Balap mobil, balap mobil. Balap mobil ya. Nyanyi kan? Saya tahu kok. saya itu hobinya kalau Soalnya sama-sama. kalau olahraga itu sepak bola. Oh, oke. Cuman karena sudah umur nafas ngos-ngosan ya kita ngelihat aja Lionel Messi. Iya. Terus kalau
otomotifnya itu saya suka mobil ya. Saya suka ngebut ya. Oh. Iya, Karena di kalau grup WhatsApp kalau iya. pelan itu ngantuk saya. Iya. Makanya harus yang mobile, yang dinamis. Iya. Ini cocok sama Pak Mas Alpat ini ya. Alpat kan rally ya. Kalau untuk senggangnya sih saya suka nyanyi. Karena sejak SMP itu sudah main band. Oh. Terus Suaranya SMA juga. Jadi SMP itu pegang gitar, melodi tapi musiknya yang pop jazz kayak Halmahera, Oke, Krakatau kayak gitu. Terus SMA kan waktu itu masuk musik rock nih. Jadi kayak Bon Jovi. Asik. Jadi saya megang bass tuh. Kalau setelah lulus SMA itu saya pegang drum karena musiknya sudah berubah ke heavy metal. Jadi yang musiknya yang teriak-teriak kayak Halloween. Sekarang senengannya pegang apa, Bang? Sekarang senengannya pegang handphone. Ya TikTok. Iya. Kalau saya itu. Mas Dani apa, Mas? Pak tadi apa bawa ini, Pak? Hobi ya, Pak? Kayaknya Mas Dani senengnya kerja deh. Serius ya? Seneng dikerjain sama Dani. Hidup kan gitu Pak, kalau nggak kerja dikerjain. Yang penting jangan terlalu banyak dikerjain, Pak. Iya. Hobinya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Saya hobinya ini sih Pak. Mungkin bisa dibilang anak-anak sih Pak, koleksi figur saya. Oh, action gitu. figure. Ngerjain model kit. Oke. Apa, Pak? Iya. Kayak Marvel itu. Lebih ke Gundam sih Pak, kayak robot. Oh, robot-robot Iya. Gundam. Oh, yang bikin untuk di. Jadi ini ngerakit tuh, Iya. ngerakit tuh. Oh iya. Jet, Iya. itu aja sih Pak. Ada nggak robotnya yang mirip saya gitu? Besar Mas. Robot gedek. Robot gedek. Robot gedek gitu. Nah, ini Tamiya juga doyan, Iya, Pak. iya, Tadi Iya, Macam-macam. ini semua model kit. ini Pak Chandra juga nih hobinya juga belum tahu deh saya. Hobinya apa Pak Chandra? bisa apa ya, Pak? Kira-kira Iya sih, kalau dulu sih senengannya ya memang naik sepeda. Oh, sepeda. Itu kalau suka sepeda, tapi sering ya main sepeda. Dulu, Pak. Itu kalau jauh jaraknya. Kalau Jauh. sepeda. Biasa dulu sampai Bromo gitu sih. Kenapa dulu nggak jadi tukang somai? Itulah, Pak. Udah terlanjur nyemplung di Perak soalnya. Saya sepeda itu juga hobi sih dulu Iya. waktu tapi saya nggak mau beli jadi. Iya. Kalau saya seneng ngerakit. Oh, Jadi custom saya ya? cari yang ya Oh, custom. oke. Saya Custom. saya ambil yang bagus-bagus toh, saya rakit. Caranya sendiri. Sudah jadi ya karbon itu bodinya ada karbon. nilai gitu ya. kepuasan ya kalau Ah, udah bagus dirakit. yang nggak jadi puas keren. tuh waktu saya parkir di rumah hilang. Nah, lo Serius ini hilang Yang- betul. Yang menyakitkan. pos malingnya, Pak. Pagernya 2 meter loh, bisa hilang loh. Subuh lagi hilang. Jengkel Hebat. nggak? Serius hilang. Ya, nanya ketum lah. Habis itu Hobinya saya apa tuh? gondok sudah, nggak mau main Kalau ketum beda. opini apa? ketemu hobi apa ya? Apa ketum apa nih? Kopinya? Kalau Jangan saya ikut-ikut saya ditanya nyanyi hobi, loh. Saya senangnya kerja. Gak ada hobi. Tapi kalau buat Kerja. apa traveling kemana-kemana, Nah, gimana itu juga tuh? nih. Saya juga kurang suka. Kurang Saya itu. pernah diajak sama salah satu institusi operator di sini, Pak Ketum. Karena sekarang udah Pak Ketum katanya harus bisa golf. Waduh, saya nggak pernah golf. Jadi saya kegiatannya kalau Sabtu Minggu ya di rumah. Oh. Nggak ada kegiatan. Berarti Sapu, berarti sapu, ini ngepel, itu hobi saya. Itu mantap itu. Ini berarti Family man. bapak Iya. teladan. Selain Ya. murah juga kan gitu, tidak mengeluarkan uang gitu. Oke, kalau Sebentar, Monggo. saya tuh penasaran, Pak, dengan Pak Hendro ini. Apa itu, Pak? Kalau di grup itu, di grup WhatsApp itu, di grup anggota itu kan mesti share TikToknya. ya. Kok bisa percaya diri itu apa? Kuncinya itu apa, Pak? Tipsnya tuh, ada tipsnya. loh. Dari itu. dulu tuh saya percaya diri. Oh, ini. Bukan hanya masalah di TikTok apa gitu ya. Tapi saya itu orangnya sesuatu yang positif, saya percaya diri. Tuh. Menurut saya TikTok itu membuat saya berjiwa muda. Yes. Memang Jadi kalau nggak begitu, saya Nggak sudah kekinian. sakit-sakitan. Benar. Gak kekinian. Nggak akan bisa kayak gini kalau nggak Betul. confident. Nah, ya, Tapi betul. intinya sebenarnya harus confident aja. Yes. Bikin confident aja. Karena semuanya itu menurut saya makhluk Tuhan itu sepodo wae. Iya. Yang membedakan mereka itu cuma satu, bukan ilmu tapi Ya. pribadinya. Betul. Mantap ini. Memang Ya, emang saya itu gitu saya sih. saya pun sekarang udah mulai ngikutin alirannya Pak Hendro. Aliran apa itu, Pak? Aliran TikTok. Saya udah mulai ngikutin. Juga ikut. Katanya kan waktu itu komen tuh. Iya. Jangan main TikTok ya. Ternyata dia main TikTok. Asik tapi bro, asik. Ini mungkin kita kembali ke laptop nih, cerita tentang mungkin kan dari Pak Dani. Selama kegiatan masuk di dunia logistik,
apa pengalaman yang tidak terlupakan menurut Pak Dani menanganin kegiatan logistik? Apa kira-kira pengalaman apa yang pernah Pak Dani lakukan dan itu pekerjaan itu sangat apa ya, luar biasa deh menurut Pak Dani itu yang nggak mungkin terlupakan. Apa kira-kira Pak Dani? Bidang apa tuh? Suka maupun duka ya. Iya, berarti. baik itu sukanya, Suka-dukanya. dukanya tuh kegiatan apa yang nggak mungkin dilupakan, sulit dilupakan itu kegiatan itu. Apa tuh kira-kira? Selama main dari mulai 2000 sampai Saya bisa 2023 ini. jawab tuh, Cesa error. 24 ya. Ayo Pak Dani, boleh Pak? Kayaknya itu sih Pak. Indonesia ini kan kalau udah waktu mau Lebaran, Oke. nah itu kita kan dikejar-kejar waktu. Iya betul. Waktu itu ada shipment, jumlah kontainernya banyak, kena merah, Oke. lab, dan kita punya waktu sedikit untuk ngejar supaya bisa ngirim sebelum jam waktu larangan. Oke. Wah ya tahu benar-benar. Iya. Wah kita dekat terus. Mengganggu Lebaran ini. liburan. Iya. Ya, Iya. liburan nggak liburan jadi Iya. selama libur ya akhirnya liburan tuh akhirnya sama mantau itu Pak, Hmm. sama mantau Iya, pengiriman benar. itu. Mau Karena nggak kita- mau. Karena kita kan ya Dikejar mesti importir ngirim. juga, Ah. dikejar pabrik juga. Nah, gitu kan ada murid, Iya. Waduh. iya. terus pabriknya berhenti. Tapi saya juga nggak ngerti mereka, tapi barang harus masuk. Toh mereka udah begitu mereka libur. Iya, Tapi iya, ya iya. permintaan customer aja ya kita harus ngikutin. Iya, Mm-mm. Gitu sih Pak. benar-benar. Kalau Pak Hendro sendiri pernah nggak ada pengalaman yang itu dalam selama berkegiatan di bidang logistik, apa tuh pengalaman? Apakah melakukan sesuatu pekerjaan yang sifatnya besar kah atau mungkin banyak hal lah? Makanya intinya pada saat penanganan logistik, Pak. Kalau saya ya, setahu saya sih kalau kasus kayak Mas Dani ini karena mungkin sudah setiap tahun kita jalanin. Jadi Yes. menurut saya sudah bukan jadi kesulitan lagi. Hmm. Karena Bisa. iya, karena kalau saya itu selalu mensosialisasikan ke customer. Mendekati Lebaran begitu kita sudah terangkan. Jadi kita udah kolektif nih. Ayo ada dokumen apa nih yang kita harus prepare dulu. Kalau perlu PIP sudah siap semuanya. Kayak begitu. Terus apa namanya? Kalau kesulitannya yang paling menjengkelkan tuh kalau pas alat rusak aja di pelabuhan. Iya. Hmm. betul. Saya pernah satu kehilangan customer gara-gara itu. Padahal kita udah jelaskan karena alatnya rusak, tapi mereka nggak Nggak percaya. percaya. Karena nggak ada bukti juga ya toh. Iya. Suruh datang. Iya. Nah itu tuh. PR buat nanti kita podcast dengan TPS tuh. Ya, poin-poin itu bisa akan kita titip pesan ya. Sebetulnya udah beberapa kali kita sudah sampaikan Pak. Sering Dan kali. walaupun sekarang alhamdulillah tanggapannya cepat, tapi bagaimanapun peremajaan itu kan sudah sangat penting Iya, saat benar. ini. Karena barang yang masuk di terminal petikan cukup besar, ya kan? Karena volumenya 80% yours-nya masuk dulu ke sana. Ya, semoga ini ada beberapa informasi ke depan akan ada tender untuk peremajaan. Semoga lah, semoga. Kalau zaman dulu itu enak ya, karena dulu TPS itu kan bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta Betul. untuk maintenance. Nah, sekarang ini kan mereka Benar, kerjain benar, sendiri, betul. sehingga menurut saya malah kurang profesional, jadinya kurang profesional. Itu sih sebenarnya kalau yang kayak masalah CSA error itu kita bisa buktikan. Iya. Mereka juga bisa ngecek karena sekarang sudah single window, mereka bisa lihat di portal mereka sendiri. Jadi nggak perlu harus dijelaskan. Kita paling info ini ada error. Iya. Mereka juga bisa Kalau alat nonton. rusak itu susah pembuktiannya. Itu Pak. yang susah. Meskipun kita udah kasih tahu ini truk sudah masuk ke dalam, Nggak tapi percaya mereka. Iya. Saya susah. Suka Gitu. dukanya. Itu dukanya Pak. Sukanya. Dukanya. Ada nggak Kalau suka? sukanya yang selain profit- cuan lah, selain dapat cuan apa? Oh, selain cuan ya. Iyalah pasti kalau suka semua suka Pak. Kalau sukanya di logistik ini itu apa? Ya itu yang seperti awal saya bilang itu kalau kita bisa gain apa customer ya, dapat customer baru. Iya. Terus kita bisa meyakinkan dia, terus customer itu seneng, itu sukanya di situ sebenarnya, bukan nilai profitnya sih kalau. Karena Kepuasan sendiri. ya kalau di logistik itu untuk saat ini profit gede itu sulit, Yes. Betul. tapi kepuasan mereka, wih keluar Benar, biasa, ngeri. menurut saya. Anda puas, kami lemas. Iya. Harus ini. Mungkin Pak Dani nih, saya mau nanya sama Pak Dani nih, ada saran nggak untuk kami Alfi ya? Kita udah hampir berjalan hampir 1 tahun ya. Tentunya kita juga butuh
informasi, juga masukan, juga usulan terhadap kepengurusan kita ini. Apa yang perlu kita perbaiki lagi? Tentunya kami terus ingin berkomunikasi dengan anggota dengan baik Oke, selama 5 tahun ke depan. Ya. kepengurusan. Saya dulu ya. Ya. Aku nanya Pak Dhani. Oh, Pak Dhani. Nafsunya gede. Aku nanya Pak Dhani. Ayah dulu. Jadi nggak mau bilai berarti kenceng ini. Pak Dhani ini kenceng. Saya harus pembicara tunggal aku. Oh, nanti ada the business profile. Nanti ada business profile. Soalnya ini harus saya sampaikan nih, Ya, ya, supaya ya, anggota ya, ya. yang lain tahu. Betul. Ini saya. Iya. Saya ini join di logistik mulai tahun 91. 91. Dan saya gabung, saya tahu ada asosiasi Alfi Ilva ini juga dari dulu. Iya. Udah lama Dari banget Gafeksi. ya. Sudah lama banget. Dari Dari Gafeksi. Gafeksi namanya. Gafeksi. ya. Iya, 2013 tuh masih Gafeksi berarti. Nah, Luar biasa. terus saya itu nggak pernah mau ikutan kayak begini-begini dengan Gafeksi ataupun Alfi Ilva. Kenapa? Ya jujur aja saya omongkan, dulu itu kepengurusan dan kepemimpinannya ini saya nggak mau banding-bandingin ya, cuman saya ngomong apa adanya ini pengalaman saya. Banding no. Lebih apa karena depan ketum? bukan, Gitu. bukan. Wih, Lebih mengarah kayak monopoli. Yes. Iya. Bahkan ketua pun itu bergilir. Ngeri kayak Oh, bergilir. Percuma kita ngadain munas itu sebenarnya. Makanya saya bosen. Nggak pernah mau ikut saya. Muswil. Iya, muswil itu ya, Muswil, untuk ya. pemilihan ketua baru kan. Iya. Itu saya nggak, karena sudah tahu saya. Bahkan ada. Jadi udah pasti yang dijodohin Oh. ini kamu tahun berikutnya. Iya, Udah kalau jadwal, dulu udah kalau ini jadwalnya ada Mas aja, Pak, Budi, ya. nah itu saya pernah ngobrol sama dia udah tahu duluan nanti ketuanya yang ini. Gitu aku kayak, orang ini sakti Dulu loh. muslim Anu. kok sono ketua. Iya, Dijadiin nanti ini nomor. bakal ganti ini. Ya serius. Iya. Makanya waktu muswil yang terakhir Yes. itu ada beberapa anggota yang ngajak saya ngundang, terus kemudian mengungkapkan unak-unak. Yes. Ini harus dibenain supaya jadi baik. Oke, saya ikut datang. Iya. Makanya saya ikut cawe-cawe waktu itu. Betul. Sebelumnya saya nggak pernah loh tanya. Yes. Nggak pernah ada. Paling Nggak pernah mau. ramai Nggak waktu mau muswil tertarik. ini, Pak Hendro. Iya. Tapi saya di situ bukan memihak siapa-siapa, tapi saya ingin melihat demokrasinya harus jalan Yes. Betul. dan adil, Iya. ya toh. Dan alhamdulillah Pak Wibi sudah terpilih secara aklamasi, ya sudah. Iya. Nah, kita sebagai anggota nggak boleh pro kontra. Pro kontra itu terjadi pada saat muswil. Tapi setelah muswil sudah ada kesepakatan. Ya sudah, kita ikutin. Ini yang gue demen. Toh ternyata apa yang terjadi kan lebih baik menurut saya loh ya. Setuju aku. Jauh lebih baik loh. Ada kayak apa ngoprak begini, podcast, ya. podcast. Terus kemudian lebih apa ya? Kalau saya lihat komunikasi di grup itu lebih Sama tertata. anggota gimana, Pak? Kalau sama anggota kita pengurus ke anggota. Sama anggota sebenarnya kalau saya lihat Ya. pengurus ini sudah berusaha untuk mendekat ke anggota. Cuman ya itu tadi Iya. terserah anggotanya. Iya. Ya. Atau nanti mungkin bisa dicarikan suatu jalan mungkin silaturahim bersama dengan anggota. Iya, iya. Membuat suatu acara. Iya. Itu kan juga modal, duit Betul. tuh. Iya. Ya nggak bisa tiap bulan diadain kan? Iya. Benar. Atau setahun sekali. Itu Yes, diadakan setuju. saling kumpul Iya. dan diusahakan mengundang secara langsung, mungkin ada pengurus tuh bergantian datang ke anggotanya untuk ngasih undangan itu supaya Ada interaksi lah ada ya, rasa ada pengurus. kita menghormati lu sebagai anggota. Iya. Datang dong, kita mau silaturahim bareng-bareng Iya. gitu. Jadi Pemasukannya. ada sinergi timbal baliknya. Oh, menurut saya sekarang lebih bagus lah. Yes. Apalagi ada yang kekinian kayak podcast kayak gini. Benar. Bagus. Alhamdulillah. Ketumnya kekinian, Sa. Iya. Iya, makanya saya nggak nyesel juga dia jadi ketua. Iya. Ya sekarang ini Pak Dhani nih. Pak Dhani apa tanggapannya, Pak? Pak Dhani menurut Pak Dhani apa nih? Pengurusan sekarang Karena ini. gini Pak, Ada nggak harus juga yang kalau ada yang perlu di Sampai jangan takut di sianida nggak ada. Ngomong apa aja. pokoknya nggak apa-apa Pak. Paling tadi kunci di Kalau sini. kalau memang ada yang perlu buat sebagai bahan masukan, sianida, silakan ya. Pak. Boleh dikasih masukan. Jangan Kira-kira lupa. gimana Pak? Enggak sih Pak, menurut saya Alfi yang sekarang bagus banget sih Pak. Alhamdulillah. Yang saya suka Mudah-mudahan. itu apa ya Pak? Alfi sekarang cukup tanggap sih dalam masalah. Iya. Di grup itu Cepat kalau ada responnya. masalah, ya saya sering juga minta tolong ke Pak Usni, ke Pak Yosua, Iya. Pak Chandri itu cepat kontaknya lah Pak. Iya. Sebetulnya saya sekarang jadi dulu kita ikut Gafeksi Alfi Iya, itu kan iya. cuman karena harus ikut Persyaratan ya Pak ya. persyaratan. Jadi Saya persyaratan nggak aja. pernah merasakan Manfaatnya. manfaatnya. Nggak ada edit value lah ya Pak ya. Value-nya nggak Nggak ada. ada gitu. Tapi sekarang ini
enak kerjanya jadi Mm-mm. ikut Alfi Kita ini tinggal enak. share ya. Tinggal- Copy paste kalau ada Iya. di grup. Berarti jadi Ada kasih masalah anak ini. pakai gula gitu. Enggak. Padahal takut nggak bisa pulang kayaknya. Tapi Kunci sih. kita ini saya lihat Muswil yang paling demokrasi, Iya. aspirasi dari anggota juga kuat. Berarti memang semua Benar. mendambakan Alfi yang Iya. baik. Iya. Semua ketua yang kemarin dicalonkan itu ada mendambakan Alfi yang Iya. menjadi Alfi yang terbaik. Dan sekarang kita mencoba mewakili dari seluruh anggota DPW Alfi Jatim mencoba untuk menjadi Alfi yang terbaik. Terbaik bukan berarti bagus ya, dalam artian bagaimana manfaat bagi anggota itu terasa. Itu yang paling penting. Itu yang paling Alfi penting. 4.0 Pak. Sik, ngeri juga. Dalam ya. Gak saya. Oke, oke, oke. Ya memang setahun ini kita Iya. coba benahi semua Pak ya, termasuk yang magazinnya, kelaporan keuangannya, virtual account. Ya seperti request saya lah, Ah, ketua tim komisi A. Oh iya, Iya, ini kan? usulan Oh, iya. gue Usulannya- usulan nih. Banyak Iya. usulnya gimana? Makanya- Udah sudah 80% sudah. Sudah alhamdulillah berarti sudah Ya, dari mulai- sudah 42 ya. program kerja ini sudah hampir 34 program yang kita Iya. laksanakan. Menurut saya 80% yang kita request itu sudah masuk semua. Hanya saya bilang sama pengurus 4 tahun gawe apa ya? Betul. Kita ikut program. Iya. Nah, makanya mungkin tahun depan kita ada planning sekalian juga bocoran, ada beberapa mungkin yang langsung berinteraksi dengan anggota seperti Iya. outbound dan misalnya. Karena aku Boleh bilang itu, betul. tahun ini kita puasa dulu, kita beresin dulu Alfi yang benar. Perlu waktu revitalisasi semua. Nah, yang kedua nanti kita selain sosialisasi yang rutin, tentunya kita ada acara-acara yang fun Yang tapi melibatkan anggota. melibatkan anggota. Terus kita juga sedang bekerja sama dengan beberapa universitas yang kita ingin bahwa logistik itu juga seksi gitu loh. Iya. Bagi mahasiswa di Surabaya itu kan mereka selalu ke industri. Ya tidak terlalu banyak melirik ke bisnis logistik ini. Nah, ini kita kemarin sudah undang beberapa universitas ya. Iya. Dan mereka sudah bikin satu program, entah kita yang jadi TOT di sana atau ada program podcast yang rutinitas tentang macam-macam karena logistik kan banyak yang perlu kita bahas. Memang mahasiswa juga seksi-seksi tuh. Termasuk Mahasiswi. itu bagus. Apa itu, Pak? Mahasiswi Nggak paham, maksudnya. Pak. Iya, dan saya kira kemarin Saya paham Mas Chandra. Oh, paham. Oke. Sudah senior soalnya. berapa kemarin sudah ada 3 universitas Iya, ya tiga yang universitas. tertarik gitu loh. Dan itu universitas yang memang kebanyakan lebih banyak di manajemen bisnis gitu yang memang Iya, iya. explore ya. Iya. Kemarin dari kita sebutkan nggak usah Ya, disebutin nggak ya. usah. Jadi usah. memang gini Gitu. Tum, kalau kita lihat ya Pak Dani, Pak Hendro, jadi memang kita itu kepingin itu mahasiswa itu tertarik ketika kita mau mencari, kan kadang-kadang kalau kita mau nyari karyawan untuk yang sudah punya kemampuan tentang logistik kan kadang-kadang susah ya. Susah ya. Susah banget. Harus training dulu ya. Harus training Aku dulu. bagian training ya. Iya, beliau ini pakar Pak, guru-gurunya nih. Jadi Ya paling nggak harus sambil diajarin minum ya. dulu ya. Iya, mau Tahun, sambil 2 diminum. tahun. Sambil diminum, sambil santai, Betul. minum dulu. Ya itu sih Pak, dulu saya kerasakan awal-awal mau kerja itu bingung. Hmm. Logistik forwarding ini makhluk apa? Nah, betul. Bener Betul. itu. Dibilang Gundam enggak ya? Bukan Kerja kunjung. Modus 5 ya enggak? Pagi siang 3 malam lopan, nggak ada gitu. waktu bebas kan kita ini nggak maintain kayak bank gitu kayak industri. Ada waktunya kan tuh. Kalau kita enggak ada Tapi kalau sudah dijalanin asik ya Pak Dani ya? Asik. Ya itu loh, mungkin dari Alfi mesti apa ya, ada kayak pengenalan ke mahasiswa-mahasiswa Betul, itu. betul. Forwarding ini apa yang kalian Iya, kerjain, kayak apa itu loh Pak. Sebetulnya apa ya? Nyeneng no Pak kerjanya. Iya. Iya. Hanya tidak ada yang mengarahkan. berarti. Tapi Nah, sepertinya tapi kita kan ke nggak tahu apa sih di kekurangan sini tuh Nah, gitu loh. generasi penerus kalau menurut Yes. saya. Nah, Orang-orang mudanya. Iya, kenapa? Karena situasi kondisi yang tidak enak saat ini itu membuat perusahaan untuk tidak bisa merekrut pegawai baru. Iya, Betul. iya. Tidak ada pengembangan sehingga kayaknya Stuck. kehilangan generasi penerus menurut Iya, saya iya, loh iya. ya. makanya Ngomong-ngomong- salah satu usulan kemarin itu yang di ADR Iya. itu 60% kepengurusan di DPW itu harus di bawah 45 di bawah tahun. 45 Saya tahun. bisikin tuh sama pengurus, kita udah nggak usah diadain. Alfi Jatim. Kita sudah 67%. Betul, Dalam betul, artian betul. semoga regenerasi di Alfi ini terus berjalan dan Iya. tetap inovatif gitu loh, nggak sekedar jadi asosiasi yang ya begitu-begitu aja gitu loh. Ngomong-ngomong masalah generasi penerus ini Pak, Iya. keadaan logistik pada saat ini gimana menurut Pak Hendro sama Pak Dani? Seasonal. Jadi saat ini kayak bulan kemarin sepi gitu ya. Nanti
bulan-bulan depan ini bakalan rame. Jadi kayak gitu. Kan dulu kan hampir setiap bulan tuh mereka ini pengaruhnya banyak sih. Iya. Karena embargo Eropa, Yes. terus kondisi perang, Oke. terus kondisi Amerika juga saat ini kondisinya kritis ya. Termasuk Saya pemilu nggak ya. nakut-nakutin tapi kritis Prestasi karena banyak pemilu. bank tutup di sana. Iya, loh. betul. Jadi memang Ekonominya itu lagi. membuat buyer Mm-mm. itu juga berkurang. Untuk ordernya berkurang sehingga ya order pabrik ini kita sekarang ini jujur aja lagi kondisi berbahaya. Betul. Iya. Apa yang disampaikan Bapak Jokowi memang benar. Gelap. Jadi untuk ke depan itu justru bukan terang makin gelap. Iya. Tahun politik berpengaruh nggak Pak dengan kondisi logistik? Tahun sekarang? politik sebenarnya berpengaruh tapi untuk saat Untuk saat ini ini itu kecil. Iya. Untuk saat ini kecil pengaruhnya. Karena mungkin yang bergerak dalam bidang domestik itu yang berpengaruh dalam Oke. politik Indonesia. Tapi kalau untuk ekspor impor sebenarnya pengaruhnya bukan dari politik Indonesia aja. Dari luar negeri ya. Iya, kondisi hubungan kerjasama luar negeri itu berpengaruh. Pengaruh banget kok itu. Menurut saya itu. Jadi Kalau- untuk saat ini rodok lumayan. Lumayan apa? Menurut saya perusahaan yang akan survive sampai kembali keadaan Normal. dunia ini normal, nggak ada perang atau itu adalah perusahaan yang sebenarnya tahan banting, stabilitasnya Juga bagus. dari kita ini lagi diuji ya Pak. Iya, istilahnya kayak Berapa diuji. kuat perusahaan kita ini. Iya, benar. Kalau Pak Dani, apa Pak tanggapannya kondisi logistik pada saat ini Pak? Ya memang kondisinya lagi turun. Sedang ya. begini. Lagi turun ya. Pertumbuhan ekonomi sedang Memang lesu lagi turun. Nah, Ya. tapi Dunia gimana ini. caranya kita Survive. supaya bertahan itu? Benar. Mau nggak mau kita cuma bisa harus bertahan itu aja sih. Ya, Iya. betul. Apa yang bisa kita? Kita mau naikin harga jasa kita nggak bisa. Nggak bisa. Kondisi Pabrik aja musiknya bahkan lagi susah ya iya. kan, gitu loh kan. Pabrik aja karena minimnya order itu kemarin sampai ada yang minta potongan 2%. Iya. Ada yang Oh. iya harga itu yang Sampai kita naik biaya tracking itu naik karena solar yang naik kemarin. Iya. Sekarang malah Menurut balik lu? dengan harga yang lama. Oh. Hanya untuk mempertahankan suatu bisnis. Dan kita menyadari bahwa kondisi customer kita juga lagi ngos-ngosan. Betul, betul. Ya, kita juga kalau nggak mau mengalah seperti itu ya repot juga. Mungkin nanti ada Iya, saatnya kita perusahaan jasa ini mungkin akan bisa menaikkan harga lagi kalau mungkin kondisi sudah kembali normal ya. Iya, soalnya ketemu beberapa temen juga ya sama. Hampir tuh. sama. Jadi hampir semua sih. Tapi mungkin ya kalau yang domestik mungkin lagi bagus ya ini. Iya. Saat-saat ini ya. Kalau saat ini menurut pendapat saya ini tahun keberuntungan domestik. Betul. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini mau mengikuti arah dari industri Cina dulu, bahwa dia akan dipenuhi oleh negaranya dia sendiri. Otomatis ini domestik dong. Banyak domestik. Mereka Hilirisasi. nggak Industri ya mereka nggak hilirisasi. mau tergantung sama ekspor impor lagi. Iya. Meskipun juga dibutuhkan Iya, untuk iya. meningkatkan performa valuta asing di negara kita juga ya. Tapi sepertinya lebih mengarah gitu. Tapi ini akan tergantung dengan siapa yang jadi presiden nanti. Yes. Oke. Betul. Untuk domestik itu pasti tergantung itulah. Itu pasti akan pengaruh. Iya sih. Saya kan juga ada domestik nih Pak, layanan domestik. Pada waktu Covid itu kan memang agak drop domestik karena kan dana untuk proyek ini kan beralih semua Iya, ke untuk Covid. kesehatan. Iya, Kesehatan. kesehatan. Pemulihan Akhirnya kesehatan. kan setelah Covid Pemulihan. selesai itu kan pemulihan dan sebagainya, baru dana udah digelontorin untuk proyek. Jadi mulai memang ada kenaikan yang sangat signifikan kalau untuk domestik sih. Tapi ekspor impor juga Tapi- pada saat Covid lumayan besar karena Lumayan kan kita besar. dikasih Nah. kebijakan kita tetap bisa jalan. Iya. Nah, itu ya juga diuntungkan. Itulah. Yang penting penerima negara itu tidak memblokade suatu pelabuhan dia. Iya. Kalau diblokade sama aja. Iya. Nggak iso. Iya, iya, iya. Oke, oke, Jadi- oke. Oke. Ini sahabat logistik semua, kita sudah banyak mendengar nih tentang dari narasumber kita, dari tamu kita yang sangat luar biasa. Beliau ini kalau urusan dengan pihak custom, dengan urusan logistik secara keseluruhan udah nggak disangsikan lagi. Beliau ini udah sangat paham sekali. Cuma mungkin Pak ya, kalau yang perlu saat ini kan ini yang sering kali ini banyak nih teman-teman ini yang terkait dengan adanya mekanisme denda, ya banyak denda-denda yang harus dibayarkan. Ini kadang-kadang posisi kita ini posisi yang memproses melakukan kegiatan, kadang-kadang memang bekerja kita kan juga harus hati-hati bener nih ya, karena salah sedikit ini urusannya sama duit ya. Iya, Di logistik itu begitu ya Pak ya. Bener. Jadi salah sedikit aja tak Uang. itu urusannya sama uang. Cost, ya. Nah, Cost. ini bagaimana menyikapi nih Pak kalau kayak kondisi-kondisi seperti ini. Jadi
kalau kita lihat misalnya kayaknya kok nggak nyucu ya antara margin yang kita dapatkan dengan resiko yang kita harus tanganin. Itu kan sangat luar biasa, jomplangnya luar biasa. Tapi kalau kita nggak berani, nggak dapat order, nggak dapat kerjaan, kan repot lagi. Nah, kalau menurut Bapak berdua ini kira-kira apa tanggapannya? Silakan, Mas Dani Pak Dani dulu. Nanti ngerpek jawaban saya. Oke, Pak Dani, kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan? Soalnya aku selalu bisa jawab. Tapi kan jawabannya ini. Dulunya tukang les. Oke. Ya itu sih Pak. Yang saya pelajari awal-awal tentang forwarding sama logistik ini, setiap pergerakan itu adalah biaya. Iya. Ya. Betul. Jadi Sepakat. kita jadi orang logistik harus punya perhitungan yang Ya. matang, Betul. pengetahuan yang mumpuni tentang peraturannya itu. Apalagi masalah yang sekarang ini kan ya seperti Ya. pembebasan form E dan itu Betul. jadi kita harus Ah, benar-benar itu. pegang lah. Betul. Memang kita ini terakhir ini sering bingung lah Pak. Iya. Peraturannya zaman Covid sekarang Yes. berubah. Nah itu berubahnya kan cepat sekali. Nah ya itu kita harus benar-benar megang lah Pak. Dan mungkin lebih memahami juga kondisi seperti kayak TPS ini bagaimana, jalan tracking. Nah itu sih kita harus lebih paham ke situ sih Pak. Yes, oke. Betul, itu memang harus dipahamin. Artinya kita dalam menerima pekerjaan harus mengetahui dulu harus regulasinya. pegang regulasi, Karena ini resikonya. banyak sekali kejadian seperti itu, teman-teman yang berdampak, kena dampaknya itu luar biasa. Luar biasa. Harus mengganti. Ada kapan hari pernah ada anggota juga nih yang lapor, kami dikenain denda sekian, dalam artian Iya. tambah bayar. Tambah bayarnya masalah keterlambatan submit Manifest. bukan manifest Pak, dokumen pendok. Nah, pendoknya iya, terlambat iya. terus Kemarin kena denda itu ya ya, kapan hari ya. yang kapan Ya, hari itu itu. seperti itu. Nah, sekarang saya minta tanggapan Pak Hendro karena Pak Hendro juga kan menanganin beberapa customer-customernya yang pastinya ada kemungkinan terjadi untuk menyikapi supaya tidak terjadi masalah atau menjadi resiko buat pelaku logistik. Apa kira-kira tips yang harus dipakai? Jawabannya saya cuma satu. Apa itu? SOP. SOP dilakukan, diikuti. Apapun bentuk pekerjaannya, bikinlah SOP. Sehingga staf Anda itu ngerti apa yang harus dilakukan. Betul. Pegawai saya lulusan SMP, SMA, tidak ada yang sarjana. Iya. Tapi nggak pernah kena denda gitu. Nah, ini Buat ini. Kita dendanya cuman karena harga. Oke. Jadi Bea Cukai menetapkan bahwa harganya terlalu rendah itu. Ya. Kita nggak bisa ngomong Ya. itu manusia itu ya. Oh, Karena iya, mereka susah, punya- itu notul gitu udah susah. punya Kebijakan standar sendiri. harga. Iya, iya. Untuk menghindari undang-undang anti dumping Iya, ya. Jadi Iya, iya. Subjektif mereka kalau masalah form E selama ini nggak ada tuh. Makanya kalau di grup kita orang ribut form E, kenapa sih kok sulit amat? Saya tuh nggak pernah. Saya tuh Iya. pakai form E juga, tapi nggak Iya. apa-apa. Karena Nah. saya punya SOP yang harus dilaksanakan tanpa Iya. ada penolakan dari staf saya. Hmm. Ini sudah rangkaian kerja, Hmm. jadi harus diikutin. Iya, iya. Sistemnya benar-benar Iya, ada kalau Dan kamu ketemu, dimengerti gitu iya, kan, nah, itu. iya harus mengerti. Jadi Udah mengerti. kalau misalnya lu terima kerjaan ini dengan karantina, dengan ini, dengan ini, mereka sudah tahu SOP. Betul, betul. Saya nggak punya lo pegawai yang pendidikannya tinggi, sumpah. nggak pernah. Diajari semua sama Hendro. Saya ngajarin Nah, tapi. iya, jadi emang udah Jadi memang saya waktu itu memberi kesempatan sekali kesalahan saja yang ditanggung oleh perusahaan. Setelah itu kesalahan kedua, kalau ada denda uang, Iya. mereka yang harus bayar dengan cara nyicil gaji. jadi akhirnya mereka punya tanggung jawab yang Iya, jadi mereka juga hati-hati, takut Betul. gajinya Iya, dipotong. jangan karena kejar target, resiko dikesampingkan Pak, nggak diperhitungkan. Betul. sekarang Dengan adanya resikonya. SOP, apapun peraturan di Bea Cukai itu kita ngikutin. Nggak bisa kita mau melawan Bea Cukai, nggak bisa. Iya, iya. Kalau misalnya Bea Cukai minta INP, DNP, ya udah ikutin aja, PO-nya kita bener, servis kontraknya bener, Iya. meskipun apapun mendadak atau apa, yang penting itu ada bukti transfernya, ada LC-nya juga ada. Kalau diminta dikasih foto, terus apa namanya kayak buku manual kalau kita datangin mesin segala Iya. macem, Harus Semua ada. dilengkapi harus lah, Pak, dilengkapin. ya. Sehingga PAPD itu sebelum memutus bahwa oke, barangmu sesuai dan kamu nggak tak kenain denda bayar, Iya. Hmm. itu karena dia juga ada backing dasar. Dia nggak. Jadi Bea Cukai itu sebenarnya bukan, kita nggak boleh nyalain Bea Cukai secara sepihak loh ya. Karena apa yang dilakukan Bea Cukai itu adalah dia mengemban
tugas mentaati peraturan yang sudah dibuat. Benar. Nggak bisa. Iya, Anda bilang ini sistemnya karena error saya nggak bisa submit dokumen. Loh, itu salah Anda. Kenapa harus pada last minute Anda Yes. nyerahkan dokumen? Ya, itu dia benar. Diatur Pak ya. Iya, jadi harus diatur. Kalau saya ada itu dokumen asli pun kita ada nanti setiap sebelum 30 hari itu kita udah serahkan ke Ya, DPP. mekanismenya sudah ada. Ya saya atur seperti itu. Memang perusahaan saya kecil tapi Betul. kita ada SOP. Ya. Kalau ada yang itu yang benar itu. Iya, Gitu. kalau nggak ada SOP Benar. ya akan terjadi seperti itu terus. Iya, Iya, benar. iya. Kita terima dokumen impor dari customer. Mereka pakai form E. Tapi mereka bilang form E-nya masih dikirim. Ya nggak tak edit mbak aku. Oke. SOP Baik, kita luar biasa. terangkan ke customer bahwa SOP kita Bu, dokumen ada di saya edit. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa dokumennya ada di Ibu, di foto. Iya. Kan Surabaya deket lah, Malang atau Iya. Banyuwangi kan sehari datang. Nggak apa-apa saya edit dulu nggak masalah. Ya, dikonekkan dulu. Jadi kita nggak pernah keblokir. PPJK Yes. saya nggak pernah keblokir. Aman. Ya, inilah dia. Mungkin biar para sahabat logistik juga mengetahui bahwa kita bekerja ini pasti ada mengandung resiko. Bagaimana caranya kita untuk bisa menekan resiko sekecil-kecilnya, karena kita nggak kepingin hanya karena masalah yang sepele, yang kecil Iya. itu berdampak buat kita, gitu kan? Bukannya untung malah buntung, Untung, gitu Iya, ya. benar. Nah, oke, nggak kroso. Tahu-tahu sudah kita pengen Cepet ya. ngobrolnya ya. Iya. Padahal Kopi ini belum sampai kopinya juga belum habis. Iya. Waktu Belum diminum. ini kadang-kadang diminum dulu. Diseruput dulu, Nah, diseruput ini dulu. juga nih sahabat logistik nih, Alfi ada sesuatu yang baru. Kalau dilihat ini para pengurus menggunakan jaket berwarna biru. Pak Chandra jadi foto modelnya coba. Nah, ya. Nah, ini jaketnya juga boleh nih. Nanti kalau ada Kalau berdiri sahabat kan belum logistik nggak? yang Berdiri kepingin, kan belum nggak? oh belakangnya boleh dilihatin Pak Chandra. Nah ini kalau, Belum nggak nih? nah ini kan keren ya. Nah, jadi Alfi sekarang nih mulai kekinian Pak Hendro Pak Dani nih. Jadi Iya. mulai ngelihat kayaknya ngelihat partai-partai kan punya jaket semua. Jadi Alfi pun juga ini jaket. Kalau nggak salah kita dibayar jaket ya? Dapat ya. Cara sumbernya. Nanti narasumber dapat jaket itu ya harusnya. Oh Oke, iya, oke, guys. oke. Iya dong, masa gratisan dulu? Tapi habis ya, Kalau Pak. gratisan tuh zaman Alfi yang dulu. Siap, siap. Iya dong, ya. Masuk. Usulan. Masuk itu. Tit gitu. Oke. Kalau perlu pengurus tuh lepas jaket dulu sementara karena nanti Masuk. pesen lagi dia. Benar. Buat kita. Ini yang mantap. Gimana, Jo? Pasti nanti banyak narasumber yang mau datang. Oke. Ide bagus itu. Ini saya pengen lihat kata-kata terakhir, bukan kata-kata kayak mau mati aja enggak ya. Jadi dari para tamu saya satu kata buat Alfi, Pak Hendro. Tetap semangat dan tetap improve untuk lebih maju ke depan. Oke. Oke, sekarang satu kata buat Alfi, Pak Dani. Yaitu tetap berkembang dan tetap melayani anggota itu aja. Oke, luar Thank you biasa. very much. Oke, sudah Makasih. ini Waktu ya yang waktunya membatasi kita ya. memisahkan Terasa ya? kita ini, Pak. Nggak terasa. Oke, closing ini. Yes, oke. Tambah lagi lah. Tambah apa nih? Oh, itu tambah lagi. Tambah waktunya tuh. Tambah jaketnya tambah 2 loh. Enggak, Jangan lupa habis ini dilucuti di jaket. Enggak, kalau waktu habis nggak bisa ditelepon. Tambah 1 jam. Oh ini bahasanya beda ini. Bahasanya beda kalau yang ini. Oh enggak. Extend ya. Yang merasa sering extend tertawa. Enggak lah. Biasanya ditelepon dulu. Aduh. Asik banget kita ini. Asik banget. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Nggak terasa waktunya ini. Kita sudahi dulu ya, Pak ya. Iya. Terima kasih Makasih. banyak. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita Rumah Logistik. Terima kasih. Saya undur diri. Saya Chandra. Husni. Pak Dani. Ya. Saya Hendro. Wibi, selamat. Sampai ketemu lagi Terima kasih. di Sampai lain ketemu lagi kesempatan. di podcast Oke. selanjutnya. Thank you. Hidup Alfi Ilbang. Tanjung Perak tepi laut siapa suka